Nah, ini data terkait dengan demografi, coba kita amati ya. Pertama adalah siapa pendukung dari ketiga capres ini. Ya. Jadi pertama kalau kita lihat berdasarkan cross tabulasi sederhana yang kita lakukan, ada di layar ya, pendukung Prabowo cenderung laki-laki ketimbang perempuan. Sementara Ganjar cenderung perempuan ketimbang pemilih laki-laki. Ini kebalik ya. Belakangan kan Ganjar aktif sekali itu ya, membawa istrinya dalam ranah kampanye ya, kampanye soft selling ya. Nah, kemudian Anies tidak terlalu beda, laki-laki maupun perempuan. Kemudian pemilih mereka yang usianya di bawah 21 tahun, itu cenderung lari ke Ganjar, ya. Cukup banyak yang lari ke Pak Prabowo Subianto, tetapi pemilih Pak Prabowo cenderung lebih banyak dari kalangan generasi usia 22 sampai 25 tahun. Di segmen 26 sampai 40 tahun tidak beda antara segmen pendukung Ganjar dan pendukung Pak Prabowo. Kemudian pemilih tua, terutama 41 tahun ke atas, sedikit lebih banyak yang lari ke Ganjar. Anies cenderung tertinggal di semua kelompok usia. Dari sisi agama, pemilih Prabowo dan pemilih Muslim yang memilih Prabowo maupun memilih Ganjar cenderung sama, ya, kisaran 34%. Sementara non-Muslim untuk Protestan dan Katolik, meskipun Ganjar dominan, tapi yang menarik ada sekitar hampir 1/4 ya, pemilih Kristen yang memilih Prabowo Subianto. Sementara non-Islam, non-Kristen didominasi oleh mereka yang mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan ada 11,6% pemilih Kristen yang memilih Anies Baswedan. Untuk etnik, sekalian bisa cek di situ ya, demografinya. Ganjar unggul di segmen pemilih Jawa dan Batak, ya. Sementara Pak Prabowo unggul telak di segmen pemilih Sunda, kemudian Madura, ya. Kemudian juga yang lain, ya. Sementara di segmen pemilih Melayu imbang antara pemilih Melayu yang memilih Anies maupun memilih Pak Prabowo. Kemudian dari sisi pendidikan, Bapak sekalian bisa cek di situ ya. Kemudian pekerjaan juga, ya. Ya, kita udah tampilkan apa adanya biar bisa dicek. Nah, ini karena sampel kami besar, jadi Bapak sekalian bisa lihat breakdown per wilayah. Jadi wilayah Sumatera secara umum ya, itu relatif imbang antara 3 capres ya. Jadi ini Sumatera ini ketiga capres mendapatkan perolehan yang sama, kurang lebih sekitar 30%. Luar biasa ini Sumatera ya. Kemudian Sumatera Utara itu juga relatif imbang antara Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Jambi sampelnya kita oversample ya, tentu dalam proses analisis terutama untuk satuan nasional kita proporsionalkan ya, tetapi untuk analisis per wilayah data yang kita oversample jadi berguna karena margin of error-nya jadi kecil. Demikian juga di Jambi itu juga secara umum berimbang. Di Sumsel, nah ini signifikan selisihnya ya, Pak Prabowo unggul di Sumsel. Di Lampung, Ganjar unggul tapi keunggulannya tidak signifikan dengan Prabowo Subianto. Di Bangka Belitung kami juga melakukan oversample, Ganjar unggul signifikan. Di Sumatera selain wilayah yang kita oversample, itu Anies yang unggul. Sumatera yang tidak kita oversample adalah Sumbar, kemudian Aceh, kemudian Riau dan seterusnya. Untuk Banten, Pak Prabowo unggul tapi keunggulannya tidak signifikan melawan Anies ya. Sementara Ganjar tertinggal. DKI yang unggul adalah Anies Baswedan, disusul Ganjar, Pak Prabowo yang tertinggal di DKI. Jabar, Pak Prabowo unggul jauh ya, signifikan sekali dibanding Anies maupun Ganjar. Jateng DIY kebalikan, ini adalah kantongnya Ganjar 67%. Pak Prabowo hanya mendapat 20,6%, apalagi Anies Baswedan cuma dapat 7%. Ya. Jatim, lagi-lagi deklarasinya tanggal 2 September ya, kita selesai di lapangan tanggal 3, mungkin belum tercapture efek Muhaimin Iskandar. Ya, jadi kalau kita cek di situ, Jatim masih di
dikuasai oleh Ganjar, tetapi dalam suara yang cukup signifikan Prabowo mendapatkan angka 35,5%, Anies hanya mendapat sisa-sisa ya sekitar 12,9% saja di Jawa Timur. Ya, kita tidak tahu ya ke depannya, kita nanti cek. Intinya kita akan sampaikan temuan berdasarkan survei yang rutin kita lakukan. Kalimantan imbang antara Ganjar dan Pak Prabowo, meskipun Prabowo unggul tipis. Sulawesi Pak Prabowo unggul signifikan. Ya. Kemudian Maluku Papua tidak beda antara Ganjar dan Prabowo Subianto. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.